Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin, kuasa dan perkenannya kita semua dapat hadir bersama di tempat ini. Salawat beriring salam kita kirimkan korban kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan maghfirah Allah tercurah kepada beliau, keluarga dan sahabat beliau, serta kita semua yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ceramah Jumat, khutbah Jumat Kementerian Agama Kota Bitung yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Hadirin yang kami hormati, sesungguhnya perjalanan sejarah agama dan bangsa negara Indonesia tidak lepas dari peran generasi muda untuk kemajuan dan kejayaan di masa depan. Kalau kita belajar sejarah, kita pelajari sejarah bahwa Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul dalam usia 40 tahun. Dan orang-orang yang menjadi pengikut beliau adalah generasi muda, barisan anak-anak muda yang punya andil besar untuk kemajuan bangsa dan negara ini, kemajuan agama ke depan. Hadirin yang kami hormati, bahwa mereka adalah generasi terbaik. Dalam Al-Quran dijelaskan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka diridhai Allah dan Allah ridha kepada mereka. Sesungguhnya mereka bukanlah generasi yang sekuler, bukanlah generasi yang fanatisme, yang mementingkan kesukuan dan sekteris. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan semangat kemanusiaan, mementingkan toleransi, mementingkan persaudaraan sama umat manusia. Oleh sebab itu, ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa betapa peran pemuda ini sangat penting ke depan untuk kemajuan agama, bangsa dan negara. Usama bin Zaid contohnya, dalam usia 18 tahun diangkat oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang panglima perang. Maka beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk menaklukkan Romawi. Namun dalam perjalanan Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, maka digantikan Rasulullah oleh Abu Bakar sebagai khalifah, dan misi untuk melakukan Romawi dilanjutkan oleh Usama bin Zaid. Yang dapat kita petik bahwa dalam usia yang begitu muda telah menjadi seorang panglima besar yang begitu gagah berani. Kemudian Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang gagah berani, tapi mereka adalah sekali lagi tidak mementingkan semangat primordialis, mementingkan semangat sekteris, tapi mereka mementingkan semangat kemanusiaan. Kemanusiaan yang terus dikembangkan, yang terus diabdikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sejarah bangsa ini terpampang dengan jelas bahwa betapa generasi muda punya andil besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Bahkan para pemuda Indonesia dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober telah sama-sama mengikrarkan bahwa bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maka ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita generasi muda zaman sekarang, bahwa betapa pentingnya peran pemuda untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan di Surabaya, seorang pahlawan yang gagah berani, Bung Tomo, dalam usia yang masih muda memekikan kalimat takbir Allahu Akbar untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Orang yang meneriakan Allahu Akbar tidak berarti menafikan semangat nasionalisme, dan orang yang berteriak merdeka
tidak menafikan semangat keagamaan. Hadirin sidang Jumat yang kami hormati, bahkan dalam masa kini dapat kita saksikan dengan jelas betapa seorang pemuda dari Solo, Gibran Raka Buming Raka, dalam usia begitu muda telah menjadi pemimpin nasional, dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Mudah-mudahan semangat ini akan menginspirasi kita semua, akan membakar semangat pemuda untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara di kemudian hari. Dan kita mementingkan semangat pluralisme, semangat toleransi yang tinggi untuk sama-sama kemajuan bangsa dan negara. Demikian khutbah Jumat ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.